Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perkembangan peradaban Islam di benua Afrika. Sebelum presentasinya dimulai, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Agung Zaki dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Aulia. Perkenalkan, nama saya Revani Nurbayati. Perkenalkan, nama saya Kayla Zara Marani. Perkenalkan, nama saya Nesrina Medina. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Baik teman-teman, yang pertama ada materi perkembangan peradaban Islam di benua Afrika. Jadi Islam ini masuk ke Afrika sejak masa hidup Rasulullah SAW. Jadi pada tahun kelima kenabian, 15 sahabat Nabi, yaitu ada 11 laki-laki dan 4 perempuan, diutus oleh Nabi untuk berhijrah ke Habsyah atau Ethiopia. Hijrah ini diketuai oleh Utsman bin Maz'un dengan maksud untuk menghindari penyiksaan. Selain itu, kurang lebih pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi mengutus sahabatnya Hatib bin Abu Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah atau seruan masuk Islam kepada Makaukis, seorang penguasa Mesir atau gubernur Romawi Timur. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam di Mesir. Sejak zaman Rasulullah SAW, sebenarnya telah menjalin hubungan baik dengan salah satu bangsawan Afrika, yaitu Gubernur Mukaukis di Mesir, dan berlanjut saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, Mesir dapat dikuasai umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Mesir menjadi daerah Islam dan penduduk Afrika banyak yang memeluk agama Islam. Saat ini, pemeluk agama Islam di negeri ini adalah mayoritas dan menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar ke-7 di dunia. Bukti sejarahnya, didirikannya berbagai perguruan tinggi dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo, yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sakili pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan yaitu peradaban Islam ke Aljazair. Jadi, Republik Demokratik Rakyat di pesisir Laut Tengah Afrika Utara sejak dulu kaum barbar telah mendiami wilayah ini, sehingga muncul sejumlah peradaban. Romawi telah menguasai wilayah ini pada tahun 146 sebelum Masehi, kemudian secara berturut-turut dikuasai oleh orang-orang Jerman dan Bizantium. Di sini poin yang pertama yaitu Islam masuk ke Aljazair bersamaan dengan masuknya Islam ke Tunisia. Pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, kabilah-kabilah Bani Hilal yang berbahasa Arab telah hijrah di sana. Yang kedua, dalam sejarahnya, secara berturut-turut kerajaan Islam telah berkuasa di Aljazair mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, Khawarij, Murabitun, dan Muwahhidun. Di bawah kekuasaan Turki, Utsmanis sejak 1516 Masehi dan berlangsung hingga tahun 1830 Masehi, ketika orang-orang Perancis berhasil menjajah wilayah ini, sejak Aljazair dijajah oleh Perancis sekitar tahun 1839 hingga 1870 Masehi. Timbul gerakan perlawanan mengusir Perancis, penjajah Perancis yang dipimpin oleh Amir Abdul Qadir. Lalu perjuangan tersebut membawakan hasil dengan diciptakan kemerdekaan Aljazair pada tahun 1966 Masehi. Yang ketiga, semenjak tahun 1988, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yakni International Liberation Front atau Front Kebebasan Nasional pada 27-31 Januari 1979, diadakan beberapa kegiatan dan juga Kementerian Agama jadi perkembangan Islam di Aljazair. Nah, maka dari masuknya perkembangan Islam ke Aljazair ada bukti sejarahnya,
yang dimana buku sejarahnya yaitu di Al-Azair terdapat Kementerian Agama, Wizarah Asy'un Al-Diniyah yang bertugas mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam ke Tunisia. Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya itu ialah republik. Adapun ibu kotanya adalah Tunis atau dulu bernama Tarshishi. Penduduknya mayoritas beragama Islam, yakni sebanyak 99,4%. Islam masuk ke Tunisia pada tahun 670 Masehi. Semenjak itu, Tunisia diperintah oleh penguasa-penguasa Islam pada tahun 1881. Muhammad Sadiq, raja dari kerajaan Kusania, menyerah pada Perancis. Sejak itu, Tunisia menjadi jajahan Perancis sampai dengan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956 Masehi. Dalam sejarah, perkembangan Islam Tunisia mempunyai peranan besar melalui lembaga pendidikan Jamiah Zaitunah, yang kemudian berubah menjadi Institut Ilmu-Ilmu Islam. Kader-kader ulama diberikan pendidikan dan pelatihan agar menjadi ulama besar. Lembaga pendidikan tersebut berada dalam pengarahan dan pengawasan pemerintah Tunisia karena negara ini aktif dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI dan ikut menentukan pengambilan keputusan mengenai kebijakan diplomasi Timur Tengah, terutama yang menyangkut konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina. Selanjutnya, ada bukti sejarahnya. Bukti sejarahnya itu, institusi pendidikan Jamiah Zaitunah melatih ulama besar Tunisia aktif dalam diplomasi Islam melalui OKI. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama, ada Utsman bin Maz'un. Adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal terutama sebagai salah satu orang yang pertama memeluk Islam. Biodata singkatnya, nama aslinya adalah Utsman bin Maz'un. Nama ayahnya yaitu Maz'un bin Habib. Nama ibunya Aminah bin Zaid. Berasal dari suku Maz'un, salah satu suku terkemuka di Mekah. Lahir pada sekitar tahun 577 Masehi di Mekah, wafat pada 2 Hijriah atau 623 Masehi di Madinah. Yang kedua ada Khatib bin Abi Bilta'ah. Adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran penting dalam sejarah awal Islam. Biodata singkatnya, nama asli beliau adalah Khatib bin Abi Balta'ah, nama ayah beliau Abi Balta'ah, nama ibunya Ummu Ruman binti Amr, berasal dari suku Mahzum, salah satu suku terkemuka di Mekah. Lahir sekitar 570 Masehi di Mekah, wafat pada 36 Hijriah atau 656 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Thalib. Yang ketiga ada Muqawqis, juga dikenal dengan nama Al-Muqawqis. Adalah penguasa Mesir atau Al-Muqawqis, kebangsaan Mesir. Berasal dari suku Mesir, bagian dari Kekaisaran Bizaitum, periode hidup sekitar abad 7 Masehi. Wafat, tidak banyak informasi yang pasti mengenai tahun wafatnya, namun beliau diperkirakan wafat beberapa tahun setelah menerima surat dari Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada Umar bin Khattab. Yang biodata singkatnya yaitu lahir pada 584 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Agama Islam, nama ayahnya yaitu Khattab bin Nufail. Nama ibunya Hantamah binti Hasyam. Wafat pada 3 November 644 Masehi atau 23 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Lalu yang kelima, yang terakhir ada Amr bin Al-As bin Wa'il. Tempat
dan tahun lahir, yaitu 576 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Nama ayah Al-As bin Wa'il, nama ibu Safiyah binti Al-Harits, kebangsaan Arab atau Quraisy, agama Islam, sejak masuk Islam pada tahun 629 Masehi. Baik, sesudah materi yang dipaparkan oleh teman-teman saya, maka ada kesimpulannya. Kesimpulan dari materinya yaitu peradaban Islam di Afrika berkembang sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Arab dengan Afrika Utara, lalu meluas ke Afrika Barat dan Timur. Islam memiliki pengaruh besar pada kerajaan-kerajaan besar seperti Mali dan Songhai, terutama dalam hal budaya dan pendidikan. Kota Timbuktu misalnya dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam. Islam juga memengaruhi arsitektur dan seni, terlihat dari bangunan-bangunan unik seperti Masjid Dzi Nguar Riber di Afrika. Islam sering kali beradaptasi dengan budaya lokal, menciptakan variasi praktik keagamaan yang khas. Selain itu, Islam turut berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme, menjadikan bagian penting dalam sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Afrika hingga kini. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.